Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nuraski Andriani dari Fakultas Ilmu Keluargaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar, Prodi Gizi, dengan NIM 2203055020205 dari kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini yang dimana saya akan menjelaskan sedikit tentang diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Nah, yang dimana diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit kelainan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi. Nah, bedanya itu diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2 adalah terjadi pada usia anak-anak, dan sedangkan remaja pada diabetes mellitus tipe 2 itu terjadi pada usia yang sudah dewasa. Dapat dilihat dari gejalanya. Ini mungkin juga pasien awalnya kayak pengen tahu bagaimana sih melihat gejala untuk tipe diabetes tipe 1 maupun tipe 2. Nah, untuk gejala ini tidak ada perbedaan antara diabetes mellitus tipe 1 maupun tipe 2. Pada keduanya ini kita juga tetap menemukannya, yang dimana namanya gejala klasik maupun gejala tidak klasik. Nah, gejala klasik ini misalnya seperti polidipsi. Jadi bawaan itu kayak sering haus, kayak keseringan pengen minum, kemudian fagi itu keseringan makan, mudah lapar, polirium itu buang air kecil dan berulang kali terutama pada di malam hari, dan biasanya disertai dengan penurunan berat badan. Adapun yang pernah saya dengar, apakah itu diabetes tipe 1 maupun tipe 2 itu ada yang fatal. Nah, bagaimana tuh terjadinya? Jadi pada saat diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2 itu tidak ada yang lebih fatal keduanya. Sama fatalnya jika tidak diobati atau tidak diterapi dengan benar. Jadi keduanya harus diturunkan kadar gula darahnya, dan harus juga ada pengobatan yang baik. Nah, bagaimana itu untuk pasien? Pengobatannya lebih terjaga dan lebih sehat. Nah, karena ini juga merupakan penyakit metabolik yang disebabkan karenanya ada insulin yang berkurang, dan dimana tipe 1 dia akan bisa dibilang kadar insulinnya absolut lebih berkurang dibandingkan tipe 2. Maka salah satu tata laksananya adalah menurunkan kadar gula darah dengan memberikan terapi baik itu insulin ataupun obat-obatan penurunan kadar gula darah. Nah, selain dari obat-obatan itu ataupun insulin tersebut, maka yang perlu dilakukan adalah menjaga nutrisi atau diet pada pasien supaya tetap baik, tidak berlebihan, dan melakukan aktivitas yang sesuai, karena itu dapat juga membantu menurunkan kadar gula darah pada pasien baik itu tipe 1 maupun tipe 2. Nah, selain itu juga diabetes mellitus dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan regenerasi pada luka, dan cenderung luka ini juga gampang terinfeksi. Kenapa? Karena bisa terjadi gula yang tadinya tinggi di dalam darah tidak dapat masuk ke dalam sel. Akibatnya itu luka yang tadi membutuhkannya energi, membutuhkan nutrisi untuk beregenerasi, makanya tidak dapat mendapatkan cukup energi karena gula tidak dapat masuk ke dalam sel tadi, dan akhirnya juga luka tersebut mengalami regenerasi yang lambat, susah sembuh, dan mudah mengalami infeksi. Dan hal ini jika dibiarkan terus-menerus, sel-sel di dalam tadi itu akan mati karena sel-sel yang banyak mati, akhirnya jaringan yang mati juga. Dan hal ini jika jaringan tersebut sampai mati, akhirnya harus diamputasi. Nah, secara garis besar itu diabetes ini terbagi menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Jadi bukan tipe basah dan tipe kering. Mungkin juga Anda beranggapan kalau orang yang mengalami adaptasi itu lukanya sulit sembuh. Bukan seperti itu tipe masalah. Atau mungkin ada beberapa orang yang beranggapan kalau orang yang diabetes itu sampai kurus, tetapi tipe kering itu juga bukan seperti itu, yang dimana di atas tipe 1 ini jumlahnya sangat sedikit, yang mungkin hanya sekitar 5-10% dari seluruh penderita di atas. Dan pada tipe 1 diabetes ini merupakan yang membutuhkan insulin, jadi atau biasa disebut dengan insulin diabetes. Nah,
ini karena terjadi kerusakan pada sel darah merah. Mereka juga tidak lebih detail membahas ini karena yang lebih banyak pengalaman ini juga di atas adalah tipe diabetes tipe 2, yang dimana bentuk diabetes tipe 2 ini paling banyak, yaitu sekitar 90-95% dari seluruh penderita di atas yang tipe 2 ini disebabkan karena pola makan dan gaya hidup yang tidak baik. Tentunya juga jadi walaupun belum ada obatnya untuk menyembuhkan diabetes, akan tetapi ada cara-cara yang dapat Anda lakukan untuk mengontrol kadar gula dalam darah Anda dengan menu dan pola makan yang baik serta pendekatan menggunakan barat dan timur dapat membantu penderita diabetes tipe 2 agar gula darahnya dapat terkontrol. Nah, dalam mengatur pola makan yang sering cepat termasuk itu protein yang berkualitas dari ikan dan kacang-kacangan serta ditambahi dengan buah-buahan dan sayur-sayuran yang segar. Ini juga termasuk ke dalam menu makanan yang kemudian itu berolahraga setiap hari, kemudian menjaga tingkat stres, menjaga manajemen stres dan terapi juga. Adapun 4 cara mengatasi diabetes mellitus tipe 1 maupun tipe 2. Yang pertama itu diet dan mengatur pola makan. Kedua, menambahkan suplemen kepada makanan untuk dikonsumsi sehari-hari. Ketiga, berolahraga atau aktivitas fisik. Keempat, hindari hal-hal seperti duduk dalam waktu yang lama, stres yang bergejolak, emosi, dan hindari cemas yang berlebihan. Itulah penjelasan dari saya yang tadi. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.